Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu ala rasulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Halo sahabat Karima dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalifatul Fauziah beserta seluruh segenap kerabat kerja yang bertugas menyapa teman-teman kembali, menyapa semua sahabat Karima di seluruh penjuru mata angin dalam edisi tema tips remaja menghadapi pubertas. Nah, ini menarik sekali karena bagaimanapun kita mengetahui masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa itu atau yang biasa disebut dengan remaja adalah masa-masa yang penuh dengan pencarian jati diri kata orang ya. Dan untuk itu kami sudah menghadirkan di studio Ibu Evi Sofia Inayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iva. Beliau ini adalah Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah. Dan langsung saja kita akan mengelaborasi tema kita kali ini karena dalam tema tips remaja menghadapi pubertas ini Bu Evi saya kira ada dua istilah yang perlu kita clearkan di sini ya. Jadi ada remaja dan ada juga pubertas. Nah, ini sebenarnya remaja dan pubertas itu seperti apa Bu Evi? Iya. Tapi Mbak Iva, saya pengen menyapa ini. Baik. Karena kita ingin ketemu sama adik-adik remaja sahabat Karima ya. Assalamualaikum, selamat, salam ceria dan bahagia untuk kita semuanya ya. Benar Mbak Iva, jadi kalau kita bicara tentang remaja, saya jadi ingat belasan tahun yang lalu ya. Jadi remaja itu adalah satu masa ketika meninggalkan masa anak-anak menuju kepada masa dewasa. Jadi tadi benar Mbak Iva mengatakan bahwa masa remaja itu adalah masa peralihan yang ditandai dengan pubertas. Nah, pubertas itu adalah fase perkembangan seseorang karena organ dan fungsi reproduksinya itu sudah mulai matang. Jadi hormon-hormon reproduksinya kalau perempuan ada progesteron dan estrogen, kalau laki-laki ada testosteron itu sudah matang. Jadi, nah kemudian ada perkembangan otaknya juga sudah mulai berkembang pesat. Namun sementara itu aspek-aspek yang lain baru proses ini. Jadi tidak sekaligus proses. Misalnya apa? Kematangan dalam ekonomi, kematangan sosial itu masih dalam proses. Nah, sehingga pada masa remaja ini memang karena sudah tidak anak-anak lagi kan, remaja ini adik-adik remaja pasti tidak mau lah main-main sama adik-adik kecil-kecil gitu ya, adik-adik SD gitu. Tetapi juga belum bisa digolongkan ke usia dewasa karena memang belum dewasa situasinya, sehingga bingung tuh ya, merasa bingung. Saya itu siapa sih gitu ya. Cuma begini Mbak Iva, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang kebingungan ini ya, kebingungan itu karena masa remaja itu seringkali disebut sebagai masa pencarian identitas diri. Kita harus tahu kapan pubertas atau ya katakanlah yang ditandai dengan pubertas itu dimulai. Kalau perempuan ya, kalau remaja perempuan itu ditandai dengan datangnya haid pertama, menstruasi pertama. Dan itu sesuatu yang pengalaman yang luar biasa loh ya. Bukan pengalaman yang biasa-biasa saja. Karena begini, ada yang haid itu secara fisik ya, itu biasa ya, biasa. Tapi ada yang sakit sekali, nyeri gitu. Nyeri, badannya nggak enak, pegel semua, ya kaku semua ada, bahkan ada yang pingsan gitu ya, ada yang sakitnya. Jadi luar biasa itu pengalaman haid pertama, apalagi nanti siklus itu juga tidak langsung teratur. Ada yang tidak teratur juga sampai misalnya 1 bulan 2 kali bisa. Nah itu kalau pengalaman haid ya, itu ditandai dengan haid, itu tanda primer istilahnya begitu. Kalau remaja yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah.
Nah, ini masih katawa ini. Teman-teman remaja yang laki-laki mimpi basah, jangan malu, enggak apa-apa. Memang itu secara natural akan terjadi pada saat masa pubertas itu. Nah, apa itu mimpi basah ya? Mimpi basah itu kalau orang tua katanya kamu udah ngompol belum gitu ya, tapi itu bukan ngompol pipis loh ya. Itu adalah keluarnya air mani ya, atau sperma yang pertama kali yang dialami oleh remaja laki-laki. Nah, inilah tanda-tandanya. Nah, nanti disertai juga dengan tanda-tanda yang lain atau perkembangan yang lain. Tubuhnya mulai bongsor gitu ya. Kemudian bentuk tubuhnya sudah seperti orang dewasa. Itu kalau yang perempuan juga. Ya, ini karena kita bicara dengan para adik-adik remaja, sahabat Karimah, sehingga kita nggak apa-apa lah ya sambil santai ya. Tandanya mulai misalnya buah dada mulai tumbuh, kemudian bidang badannya menjadi bidang, kemudian ya bentuk tubuhnya sudah seperti, kalau yang perempuan juga sudah seperti perempuan dewasa. Kemudian yang laki-laki juga berotot begitu, tumbuh beberapa bulu-bulu ya di bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya kaki ya, kalau laki-laki itu mulai berbulu gitu ya. Kalau main sama adik-adik kecilnya kan isin itu apa? Malu gitu ya, gitu malu gitu. Nah gitu. Kemudian yang perempuan juga demikian, suaranya juga berubah. Nah, perubahan-perubahan seperti itu Mbak Iva, itu yang menyebabkan adanya perubahan juga pada diri remaja, yang dari aspek psikologisnya juga ada persoalan ya, ada perubahan. Karena ada perubahan itu dari sisi psikologisnya, ada perubahan dari sisi psikologis, ada dari sisi akademiknya, dari sisi emosionalnya, dari sisi sosialnya, dalam hal ini pergaulan ya. Kemudian ada dari sisi interaksi dengan yang lain, itu ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian juga ada perubahan dari sisi tanggung jawabnya kepada agama. Wah, ini menarik sekali ya, nih sahabat Karimah. Ternyata kalau menghadapi pubertas itu kita akan mengalami berbagai perubahan. Apa saja nih secara signifikan perubahan yang kemudian mungkin sahabat Karimah bisa rasakan? Nanti kita akan mengupas bersama setelah jeda iklan berikut ini. UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, jangan lupa saksikan Karimah, kajian risalah ilmu dan agama yang membahas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dari perspektif Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang berbahagia dan dirahmati Allah, jangan lupa saksikan Karimah, kajian risalah ilmu dan agama yang akan membahas permasalahan-permasalahan masyarakat dan sosial dari perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are UAD. Halo sahabat Karimah, sekarang kita akan mengupas nih, kalau tadi Bu Evi sudah menyampaikan ada beberapa perubahan loh yang terjadi kalau Iya. remaja menghadapi masa pubertas. Nah tadi ada berbagai aspek ya Bu ya. Iya, Nah tadi perubahan-perubahan yang terjadi apa sih Bu itu Bu? Ya, baik Mbak Iva. Jadi saya tadi menyinggung sedikit ya bahwa tentang pubertas tadi. Kalau dalam bahasa agama itu disebut masa akil balik. Nah, di remaja dengan yang sudah pubertas itu sudah akil balik. Artinya apa? Remaja ini atau seseorang ini sudah dikenai tanggung jawab dalam melaksanakan agamanya itu. Jadi dia sudah berkewajiban untuk sholat. Tidak lagi belajar sholat loh ya, tapi sudah berkewajiban untuk sholat, berkewajiban untuk puasa, tidak lagi belajar puasa. Jadi kalau dulu masa anak-anak itu masih kita maklumi ya, bolong-bolong puasanya itu, curi-curi minum ini ya, minum es buah gitu, buka kulkas, ini tadi sahurnya masih ada nyimpan apa nih gitu ya, kemudian kita minum gitu, masih sering maklum kita. Tetapi kalau sudah remaja, sudah akil balik ini mesti harus tertib. Belajar tertib, belajar disiplin, dan belajar konsisten dalam menjalankan agama, sholatnya, puasanya. Kemudian ini perlu kita ketahui juga ya, kita sudah haid dan sudah pernah mimpi basah ya. Ada potensi itu lagi terulang lagi nih, mimpi basahnya itu tadi ya, bisa terulang lagi. Maka kalau kita sudah dalam keadaan seperti itu berarti kita berhadas besar. Ya, berhadas besar karena sudah akil balik, kita perlu perhatian tuh, berhadas besar sehingga ketika akan menjalankan ibadah, menjalankan sholat, apakah itu puasa, harus bersuci ya, bersuci dari hadas besar itu, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi janabah. Caranya gimana? Itu segmen yang lain lagi Mbak Iva ya. Baik, nanti saya teruskan. Itu menjadi perhatian. Jadi kalau sudah haid jangan langsung terus wudhu gitu ya, sudah selesai ini aku wudhu, tapi harus melalui toharoh dengan mandi wajib tadi. Itu ya menjadi perhatian. Kemudian yang laki-laki harus khitan. Nah ini harus khitan supaya mohon maaf organ organ reproduksinya juga bersih begitu ya, bersih. Juga menjaga kebersihan kalau sudah seperti itu, menjaga kebersihan, cara istinjanya juga harus benar begitu ya. Nah kemudian selain itu, kalau tadi tentang khitan tadi ya, kalau laki-laki khitan, kalau perempuan tidak perlu khitan gitu, karena khitan untuk perempuan itu tidak ada tuntunannya, tidak dituntunkan ya. Nah kemudian Mbak Iva, ini masih dalam kaitannya dengan agama nih ya, menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan diri. Mengapa? Nah ini nih, apa kita suka
diledeki nih sama teman-teman nih kalau remaja ini, ih ada jerawat cinta tuh gitu ya, mulai berjerawat itu harus banyak-banyak membasuh muka dengan wudhunya harus benar. Jadi jangan tidak iplik-iplik gitu. Seringkali kan kalau masih belajar waktu masih kecil itu kan masih main-main. Sekarang kita harus sempurna, belajar sempurna. Kemudian membersihkan badan. Mengapa? Ya karena ada perubahan fisik ya, karena ada perubahan hormonal itu sehingga bau badan misalnya itu sudah tidak seperti anak-anak. Ya, kalau dulu seperti anak-anak dipakai talek gitu seger, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, bau badannya sudah berubah, maka perlu mandi bersih diri itu ya. Nah selain itu juga terkait dengan kan itu perkembangan fisik ya, katakanlah ini perkembangan fisiknya. Perkembangan fisik itu memerlukan asupan gizi yang baik, terutama remaja perempuan, adik-adik remaja perempuan ini perlu memperhatikan makanannya loh. Ya, selain makanan yang halal, ya halal itu sudah tidak ada tawaran lagi tuh ya, sudah tidak bisa ditawar lagi kalau halal itu, tapi harus thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang baik. Ayo, yang tidak biasa makan sayur sekarang belajar makan sayur, makan protein yang seimbang, makan buah, gitu ya, minum vitamin. Vitamin tidak harus yang mahal ya kan, tapi mau ini belajar karena apa? Supaya karena kita kan haid ya, karena kita haid maka kita akan banyak kekurangan darah dari bulan ke bulan. Nah, harus disuplai itu diganti dengan makanan-makanan yang bergizi supaya kita tidak anemia. Nah ini jadi jangan kemudian langsing itu cantik langsing kurus begitu, tidak, tapi yang penting adalah sehat. Ya, karena apa? Remaja kita ini masih dalam masa pertumbuhan. Jadi masih bisa tumbuh. Jangan kemudian memikirkan aku kok gendut, aku kok tidak cantik lagi, jangan. Tetapi yang penting harus sehat. Tapi tentu tidak makanannya jangan yang berlebih-lebihan juga gitu ya. Makanan ayam jadi besar sekali. Ya kita bagi-bagi proporsional saja. Tetapi jangan pantang-pantang begitu, pokoknya asal bergizi yang baik kita makan ya, belajar kita makan supaya untuk mengganti yang darah tadi itu, kemudian juga untuk menutrisi perkembangan tubuh kita selanjutnya. Nah kemudian yang kedua nih ada perubahan emosional. Nah ini dulu waktu masih anak-anak nggak ada pemarah-pemarah tuh, nggak ada yang suka marah, suka ngambekan, baperan, nggak ada tuh gitu. Kalau remaja itu pengalaman saya ya, suka nentang-nentang sama orang tua, ngeyel gitu sama orang tua, dibilangin dulu waktu masih ya. Masih kecil itu masih nurut ya gitu ya, tapi begitu dewasa begitu remaja itu keluar tuh ngeyelnya gitu. Nah itu memang salah satu ciri ya perubahan ya, karena ada perubahan emosional tuh, suka marah, ngambekan, baperan, itu terus singgung. Ada temannya yang tidak nyapa aja dikira memusuhi, padahal tidak. Nah itu ya, jadi itu wajar. Yang penting menurut hemat saya, adik-adik sekalian, belajar mengendalikan emosi dan berpikiran positif, tidak suudzon tapi husnuzon. Nah ini penting, ini terus belajar sampai kita dewasa pun. Nah ini menarik belajar ya, apalagi tadi sahabat Karimah ada istilah jerawat cinta. Nah mungkin ini udah mulai dieceng-ecengin nih dengan si ini dengan si itu. Kita akan ngelihat gimana ya kira-kira yang harus kita lakukan, atau mungkin orang tua juga bisa lakukan untuk membantu remaja menghadapi masa pubertas. Kita akan elaborasi bersama setelah jeda iklan berikut ini.
UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang berbahagia, jangan lupa saksikan Karimah, kajian risalah ilmu dan agama yang membahas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dari perspektif Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang berbahagia dan dirahmati Allah, jangan lupa saksikan Karimah, kajian risalah ilmu dan agama yang akan membahas permasalahan-permasalahan masyarakat dan sosial dari perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are UAD. Halo sahabat Karimah, sekarang kita akan menyimak bersama nih kalau kemudian dari sisi pergaulan apa yang kira-kira terjadi, apalagi tadi dimulai dari istilah jerawat cinta yang disampaikan oleh Bu Evi. Nah ini gimana ini Bu? Iya betul. Jadi tadi banyak perubahan ya. Nah salah satunya tadi fisik, emosional dan ini penting ini ya. Pada masa pubertas ini sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, selain juga bertemannya menjadi lebih banyak dan cenderung ya. Tadi ngeyel-ngeyel tadi itu kalau dengan orang dewasa loh, tapi dengan teman manut itu. Ya, nurut karena apa? Kecenderungan remaja itu bergaulnya kan dengan peer groupnya, dengan teman sebayanya. Itu bagus itu. Tapi asal teman-temannya itu positif. Nah, ini. Nah, tadi ya, khusus untuk yang mulai tertarik dengan lawan jenis itu wajar ya, wajar karena memang sudah masanya seperti itu. Cuman nggak perlu serius-serius menurut kami ya, menurut kita ya. Karena apa? Karena fase ini kan baru belajar begitu ya, baru belajar. Perbanyaklah teman-teman yang lain begitu ya. Dan kalaupun kemudian dekat itu juga perlu hati-hati, perlu hati-hati. Mengapa? Ini ya, satu, kita perlu ingat ya, meskipun kita belum bisa digolongkan ke dewasa, Mbak Iva, tetapi organ seksual kita ya, fungsi reproduksi kita itu sudah matang. Ya, jadi untuk perempuan, untuk adik-adik remaja perempuan ini sudah bisa mengandung. Ya, kalau hati-hati loh ini ya. Ini. Dan bagi remaja laki-laki bisa membuahi. Ya, itu. Padahal kalau itu terjadi dan itu supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, membuat kita menjadi sedih, menjadi harapan dan cita-cita kita yang sudah kita pancang, kita gantungkan setinggi langit gitu, itu runtuh karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah ini hati-hati. Nah kemudian kalau itu kita sudah deket nih ya,
sudah dekat itu juga perlu ini kehati-hatian juga karena apa? Rentan sekali mengalami kekerasan, terutama siapa? Terutama perempuan. Kok bisa itu? Iya, kenapa bisa? Iya, kenapa bisa? Karena hubungan kita di kultur kita masih ada nih, misalnya yang laki-laki ya itu merasa menguasai karena yang perempuan ini bucin ya gitu ya, bucin jangan bucin lo ya gitu. Bucin sehingga apa-apa dipaksa gitu ya, karena hubungannya kekasih saya dalam teman dekat saya itu bucin, jadi yang laki-laki ini merasa bisa melakukan apa saja, mengancam, bisa melakukan memaksa begitu ya, atau membujuk dan merayu. Ini hati-hati loh, dengan membujuk dan merayu itu sesungguhnya mengandung unsur kekerasan itu. Dibujuk-bujuk gitu ya, nggak mau, kamu sayang nggak sih sama aku, kamu cinta nggak sih sama aku, ya gitu kan. Kemudian galau nih yang perempuan. Nah, hati-hati kalau sudah seperti itu. Jadi sehat ya, bergaulah yang sehat ya. Yang penting sebenarnya apa? Yang penting fase remaja ini adalah fase untuk bersekolah, fase untuk mengembangkan potensi diri dengan luas-luasnya ya, sebanyak-banyaknya, gali potensinya, hobinya boleh, kesenangannya apa silahkan. Nah itu ya, jadi kembangkan, tekuni supaya kita tidak menjadi orang yang minder atau orang yang tidak percaya diri, tapi harus menjadi remaja yang gagah ya, remaja yang punya potensi yang baik, yang positif begitu. Nah, Mbak Iva, tadi saya kurang menyinggung nih, karena remaja ini kan masih dalam taraf peralihan ya, masa peralihan, sudah tidak anak-anak dan juga belum masuk dewasa, sehingga tetap perlu didampingi, meskipun tidak seperti mendampingi anak-anak gitu, dan tidak seperti membiarkan seperti orang dewasa, tidak, tetapi perlu didampingi, tidak diawasi dalam arti yang dilarang dan sebagainya, tetapi tetap ditemani. Siapa yang menemani? Adalah orang-orang dewasa. Orang dewasanya itu siapa? Orang tua, guru dan lingkungannya. Itu ya, itu penting. Caranya dengan melakukan dialog-dialog gitu. Dialog-dialog, diskusi, ngobrol. Jangan ayah bunda, papa mama ya, itu ya, ibu bapak, jangan takut dan jangan malu kepada anaknya untuk membuka dialog-dialog yang sesensitif apapun. Nah itu perlu didiskusikan, dibicarakan dengan anaknya gitu. Kamu sudah naksir belum nih sama temen gitu? Kok ini ada jerawatnya kenapa gitu? Seringkali kan malu ya, tabu, dan anaknya sendiri juga malu untuk bertanya kepada orang tua, ini apa yang saya alami gitu ya, saya kok sering merasa malu, saya kok sudah merasa suka sama yang lain tapi mengaku atau bercerita kepada bapak ibunya sering sungkan. Nah, bapak dan ibunya pun juga tidak sensitif, tidak peka terhadap perkembangan anaknya. Jadi tetap semua didampingi. pihak terlibat dan ini betul. Menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, semakin lama semakin panas, tapi kita sudah sampai di penghujung acara ini Bu Evi, mungkin bisa disampaikan closing statement untuk kemudian bagi para orang tua, semua orang dewasa dan juga tentu saja para remaja itu sendiri. Baik, untuk adik-adik remaja, sahabat Karimah, masa pubertas adalah masa yang harus kita lalui ya. Itu biasa, wajar. Yang penting adalah gunakan masa pubertas atau masa remaja kita itu dengan positif, belajar yang banyak, berlatih yang banyak, gantungkan cita-cita setinggi mungkin, raih dan ikhtiar dengan setinggi-tingginya, kemudian diskusikan, tanyakan persoalan kita kepada orang-orang dewasa, kepada
orang tua, kepada guru atau kepada lingkungan yang lain atau teman-teman sebaya yang positif. Untuk ayah bunda ya, ayah bunda, ibu bapak ya yang ada di rumah, peka dan diskusikan apapun kepada anak-anak remaja kita untuk menjadi sumber informasi ya, menjadi sumber informasi utama, dampingi mereka agar mereka tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Masya Ya, Allah, ini gitu. luar biasa sekali. Terima kasih Bu Evi atas Sama-sama. wasiat-wasiatnya. Senang sekali kita ketemu Dan kita ya. jumpa lagi pada Karimah edisi berikutnya. Saya Khalifatul Fauzia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.